Halo, saya Deborah Natalia Sucito dari Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana. Hari ini saya dengan dua rekan saya, Ibu Diana Noviandini dan Pak Victory Immanuel Ratar, ingin membagikan apa yang kami lakukan dalam pembelajaran di kelas kami. Pembelajaran yang kami lakukan adalah membuat laboratorium virtual berbasis GoLabs tentang efek fotolistrik untuk perkuliahan Fisika Modern 1. Mengapa kami membuat inovasi tersebut? Yang pertama, di dalam pembelajaran fisika, besaran-besaran fisis pada umumnya bersifat abstrak, di mana ukurannya sangat kecil atau nano dan sulit dibayangkan sehingga sulit pula dipahami konsepnya. Selain itu, interaksi antar besaran fisis itu adalah yang biasanya dieksplorasi dalam pembelajaran fisika dan butuh kajian mendalam serta komprehensif. Karena dua hal ini, maka kita perlu media pembelajaran yang fleksibel secara tempat dan waktu. Jadi dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Karena kalau kita melakukan praktikum di dalam lab, maka peralatan lab itu tidak bisa dibawa pulang. Sehingga mahasiswa perlu satu alat, satu media pembelajaran yang bisa dibawa pulang dan bisa dipakai di mana saja dan kapan saja sehingga mereka bisa melakukan pembelajaran mandiri secara komprehensif. Nah, pembelajaran mandiri yang komprehensif ini tentunya membutuhkan panduan. Banyak simulasi gratis yang kita bisa dapatkan, tetapi masih belum ada atau tidak terintegrasi panduannya. Oleh sebab itu, laboratorium virtual beserta dengan panduannya adalah solusi yang penting bagi pembelajaran fisika semacam ini. Karya inovasi kami pertama kali di tahun 2016 kami mengintegrasikan simulasi PET dengan judul fotoelektrik listrik di dalam rencana pembelajaran kami. Jadi media tersebut dipakai oleh dosen, ditampilkan di depan siswa, didemonstrasikan di depan mahasiswa. Kemudian setelah itu mahasiswa hanya mengamati apa yang dilakukan dosen. Kemudian pada tahun 2019 kami membuat modul praktikum mandiri tentang efek fotolistrik dalam bentuk hard copy. Modul ini bisa dibawa pulang oleh mahasiswa dan simulasi PET dapat didownload dan bisa dipakai secara online maupun offline sehingga mereka bisa melakukan pembelajaran mandiri di mana saja dan kapan saja. Pada tahun 2020 ketika pandemi datang, kami membuat laboratorium virtual berbasis GoLabs. Jadi kami menggabungkan simulasi PET efek fotolistrik tersebut dengan modul praktikum yang kami sudah kembangkan secara online. Nah, platformnya adalah GoLabs. Jadi GoLabs ini bisa dipakai secara sinkronus dan asinkronus. Ada beberapa kegiatan dalam satu tujuan pembelajaran yang bisa kami lakukan dengan GoLabs. Yang pertama adalah mendefinisikan efek fotolistrik, yang kedua menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya elektron yang terlepas. Yang ketiga menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya panjang gelombang ambang, kemudian juga menentukan energi kinetik maksimum elektron yang terlepas. Selanjutnya, mahasiswa dapat menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi kinetik maksimum elektron yang terlepas, lalu menemukan hubungan antara energi kinetik elektron dengan energi cahaya datang dan fungsi kerja. Pada akhirnya, mahasiswa dapat menyelidiki bagaimana sifat cahaya pada peristiwa efek fotolistrik. Yang tertampil di layar saat ini adalah laman dari GoLabs, di mana mahasiswa bisa mengakses melalui link yang tadi dibagikan, kemudian mereka bisa masuk melalui username yang mereka sudah pasang sendiri, kemudian mereka bisa mengerjakan bagian ini, modul ini secara online di GoLabs. Jawaban-jawaban yang ditulis mahasiswa di dalam GoLabs akan direkam secara auto dan pengajar dapat melihat pada saat bersamaan ataupun setelah mereka selesai mengerjakan. Kebaruan karya kami ada pada belum adanya laboratorium virtual tentang efek fotolistrik khususnya pada GoLabs. Kemudian
Apa yang kami buat ini dilengkapi dengan panduan yang mengintegrasikan pertanyaan-pertanyaan penggiring untuk membantu peserta didik mengikuti langkah kerja yang sistematis. Karena pada umumnya hanya ada simulasinya, tetapi tidak ada panduannya, sehingga kami mengintegrasikan keduanya supaya tujuan pembelajaran yang kami rancang bisa tercapai. Keunggulan karya kami, laboratorium virtual ini dilengkapi dengan panduan yang mengintegrasikan pertanyaan penggiring untuk membantu peserta didik mengikuti langkah-langkah kerja ilmiah yang sistematis. Bagi pembelajaran sains, kerja ilmiah itu sangat penting, sehingga panduan itu membantu siswa untuk mengikuti langkah-langkah tersebut. Yang kedua, keunggulan karya kami adalah laboratorium virtual ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sepanjang ada internet. Setelah pandemi kita tahu bahwa internet sangat penting, jadi media ini sangat dimungkinkan untuk bisa digunakan. Yang terakhir, pengajar dapat memantau dan melihat pekerjaan peserta didik kapan saja. Karena ketika peserta didik mengisi GoLabs tersebut, itu terekam, sehingga ILS atau Inquiry Learning Space, yaitu tadi modul yang dibuat di dalam laboratorium virtual itu tidak terhapus. Manfaat karya kami adalah yang pertama untuk mendukung pembelajaran yang mengeksplorasi interaksi besaran fisik sehingga bisa memahami konsep secara komprehensif. Kita tahu tadi di awal bahwa banyak besaran fisik yang abstrak sehingga hal ini bisa memvisualisasikan besaran-besaran fisik yang abstrak tersebut. Selanjutnya, keterbatasan laboratorium fisika real itu juga bisa diatasi melalui laboratorium virtual ini, sehingga laboratorium virtual menjadi portal bagi laboratorium fisika yang real, khususnya jika alat tidak tersedia atau belum memadai. Yang terakhir, manfaat karya kami adalah bisa mendukung pembelajaran secara daring yang sinkronos maupun asinkronos, karena kita bisa mengatur sendiri laboratorium ini digunakan di kelas atau di luar kelas. Dalam proses pembelajarannya, para pengajar biasanya membagikan link GoLab tersebut melalui WhatsApp grup perkuliahan. Kemudian, para mahasiswa ditugaskan untuk mengerjakan semua kegiatan secara asinkronos selama batas waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Kemudian, pengajar bisa memeriksa pekerjaan peserta didik tersebut secara online melalui akun GoLab dari pengajar sebelum melakukan pembelajaran tatap muka atau sinkronos dilakukan. Setelah selesai pembelajaran asinkronosnya, maka pembelajaran tatap muka dilakukan untuk membantu membahas bagian-bagian yang sulit, yang salah penyelesaian, salah konsep, dan juga pada akhirnya memberikan konfirmasi, feedback, remediasi, dan akhirnya mengkonsolidasi materi. Pada akhir dari pembelajaran, peserta didik biasanya diminta untuk mengisi kuesioner supaya mereka bisa memberikan tanggapan mereka setelah menggunakan laboratorium ini, apakah bisa membantu mereka memahami konsep atau tidak. Apa yang tampak di layar ini adalah gambar di mana saya melakukan pembelajaran tatap muka atau sinkronos setelah para peserta didik, yaitu mahasiswa saya, melakukan pembelajaran asinkronos dengan GoLabs. Jadi saya bisa menampilkan GoLabs-nya melalui smartboard, dan kemudian saya bisa membahas konsepnya melalui whiteboard. Hal ini konsolidasi apa yang peserta didik lakukan di asynchronous learning. Pembelajaran tersebut memiliki dua dampak, yang pertama untuk peserta didik dan yang kedua untuk pengajar. Bagi peserta didik, laboratorium virtual berbasis GoLabs tentang efek fotolistrik ini mampu membantu mereka untuk memahami materi atau konsep yang dipelajari. Dan display serta fitur yang digunakan di dalam GoLabs itu cukup jelas bagi mereka. Kemudian dengan membahas konsep efek fotolistrik secara asinkronos melalui laboratorium virtual berbasis GoLabs ini, mahasiswa bisa mengatur fleksibilitas tempat dan waktu untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka masing-masing. Sehingga mereka pada akhirnya juga mendapatkan cukup waktu untuk eksplorasi, untuk mereview, mengulang kembali apa yang harus mereka lakukan, dan pada akhirnya mereka bisa mempelajari konsep dengan komprehensif. Hal lain yang mereka sampaikan juga melalui kuesioner adalah pembahasan di kelas tatap muka itu dapat memantapkan mereka untuk mengoreksi kesalahan konsep saat pembelajaran asinkronos
dan memantapkan konsep efek fotoelastrik itu sendiri. Sedangkan bagi pengajar, yang pertama, pengajar terbantu untuk memvisualisasikan besaran-besaran fisik yang abstrak tadi, sehingga mereka dapat menjelaskan kepada siswa dengan baik. Yang berikutnya, pembelajaran tadi mengefektifkan pembelajaran desain tatap muka, karena tidak habis waktu untuk melakukan demonstrasi di kelas untuk eksplorasi yang komprehensif. Kita cukup memberikan contoh, kemudian mahasiswa dapat melakukan pembelajaran itu di rumah, di mana saja mereka bisa lakukan, dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada dan terintegrasi dalam laboratorium itu. Jadi mereka bisa belajar mandiri. Selanjutnya, pembelajaran ini dan laboratorium virtual ini khususnya, itu bisa melengkapi laboratorium fisika real yang ada di kampus. Kadang ada alat yang sulit didapatkan, atau ada alat yang rusak menunggu perbaikan. Pada pembelajaran tetap harus berlangsung. Laboratorium virtual ini membantu kita untuk bisa tetap memberikan media pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa. Yang terakhir, laboratorium virtual ini bisa menyimpan dokumentasi pekerjaan mahasiswa lebih lama. Kita tidak perlu lagi meminta mereka mengumpulkan paper secara hard copy, kemudian melakukan scanning, dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan pembelajaran yang paperless. Jadi laboratorium virtual berbasis web tentang efek fotoelastrik ini sebenarnya dapat membantu mahasiswa mempelajari materi efek fotoelastrik dengan lebih komprehensif serta fleksibel tempat dan waktu. Berikut adalah referensi apa yang telah kami lakukan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi, melalui sharing inovasi pembelajaran ini, kita perlu merefleksikan bahwa teachers our classroom is truly as right as the world. We need to honestly prepare our teaching and learning, especially when the rapid technology is considered and integrated. Kita tahu bahwa ada saat sebelum pandemi, ketika pandemi, dan sekarang setelah pandemi, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Dan mau tidak mau pendidikan harus mengintegrasikan teknologi, karena juga kita sadar bahwa teknologi membantu. Namun demikian, sebagai pengajar, kita perlu mempersiapkan media pembelajaran, strategi pembelajaran yang baik, yang efektif bagi mahasiswa-mahasiswi kita. Oleh sebab itu, jangan lupa meskipun our classroom is truly as right as the world, mari kita prepare juga our teaching and learning ini. Demikianlah sharing kami tentang inovasi pembelajaran yang kami buat, yaitu laboratorium virtual melalui Golex untuk pembelajaran fisika. Semoga sharing kami ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk mempersiapkan media dan juga strategi serta pembelajaran yang efektif dan mendukung mahasiswa dan mahasiswi kita. Terima kasih, hiduplah gerbang ilmiah kita.